sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Kami ucapkan selamat datang kepada jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan perkenan Tuhan kita boleh ada di tempat ini, walaupun bagi kita yang rumahnya sangat jauh, tapi kita boleh ada di sini. Ini semua kita harus akui karena Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kita. Dan pada saat ini Jemaat GKST Gloria, khususnya Komisi Persekutuan Bapak dan Perempuan, mengundang kita sekalian untuk bersama-sama beribadah merayakan Natal sebagai Natal perdana ya. Pertama kali diadakan oleh Komisi Bapak dan Komisi Ibu. Ini suatu ungkapan syukur kepada Tuhan bahwa Dia sudah memimpin dan menyertai seluruh proses kerja panitia ataupun yang lainnya, dan hal ini boleh terlaksana pada sore hari ini. Kita berdoa kiranya teman-teman yang masih di perjalanan yang menuju ke sini boleh bergabung dengan kita saat ini. Adapun acara yang akan kita lalui di saat ini ada beberapa acara. Yang pertama adalah ibadah Natal, perayaan Natal itu sendiri, dan kemudian setelah itu nanti ada acara sambutan, dan kemudian ada acara ramah tamah, dan yang terakhir ada acara tukar kado. Pada acara perayaan Natal atau ibadah Natal malam ini kita akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Pinehas Jenjemi, dan liturgos akan didampingi oleh Ibu Ros Obondo. Selanjutnya kita akan masuk pada acara yang pertama, yaitu ibadah Natal, dan karena itu kami persilakan kepada Ibu Ros sebagai liturgos. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, diberi kesempatan kepada kita untuk bersaat teduh sejenak. Waktu selesai, kita silakan berdiri. Undang jemaat berdiri. Bintang keselamatan telah nyata menyinari dunia dalam kegelapan. Mari berhimpun dan lihatlah Dia dalam rupa insan. Terangnya yang kuat datang menyingkapkan kabut keangkuhan dan keserakahan, menyibak kemunafikan dan dengki, dan menerobos kematian hati nurani. Mari berhimpun dan sambutlah terang yang sejati.
Cahaya kasihnya dinyatakan untuk membangun kehidupan baru, untuk memulihkan hubungan yang retak dan mempersatukan yang tercerai berai. Terang yang abadi dan dirinya di antara kita supaya kita dapat berjalan masuk ke kerajaannya. Mari berjumpa dan berbahagia dalam Tuhan yang baru. Tuhan, di sini kami berkumpul menyatu dengan firman-Mu yang abadi. Lapangkan hati kami bagi rencana-Mu yang agung. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai dari sorga, damai dari Tuhan. Memenuhi hati kami sekarang dan selamanya. Silakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita doa, kita mengucapkan doa ini bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau datang menjenguk kami yang berdosa ini. Hatiku kubenamkan dalam kasih-Mu, kucinta Engkau selama-lamanya. Cahaya kasih-Mu tuntun hidupku, padamu kuserahkan seluruh hidupku. Amin. Yang bertugas boleh ke depan. Umat bersukaria. Hai jiwaku, jangan tenggelam oleh duka dunia. Bangkitlah, penghiburmu telah datang. Jangan sedih karena sepi ditinggalkan. Bangkitlah, penolongmu telah hadir. Nyanyian Kidung Jemaat 119 ayat 1 sampai 2. Hai dunia. Paksa duit. Bersama bersyukur, bersama
Janji kedatangan Mesias akan dibacakan oleh Bapak dan Ibu kepada yang bertugas. Dimohon untuk ke depan. Ibu dua, kemudian Bapak dua, Ibu yang ketiga. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Yesaya 11 ayat 1 sampai 3. Suatu tunas akan keluar dari tunggu Isai, dan taruk yang akan tumbuh daripada pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 4 sampai 5. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Mazmur 24. Mazmur 24 ayat 7 sampai 8. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Mazmur 24 ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Mika 5 ayat 1 sampai 2. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkencing di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Zakaria 9 ayat 9 berbunyi demikian. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang padamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah, lembut dan mendarat. Seekor keledai, seekor keledai beban yang mudah. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara,
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di lubuk kekelaman, tempatnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Yesaya 9 ayat 3-4. Sebab kuk yang mengangkatnya dan ganda yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekekalan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 9-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang penderitaan di atas daunnya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaan dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkan dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian tadi pembacaan janji kedatangan Mesias. Kita sambut dengan melakukan Kemarin 93 1 dan 3. Tunggulah tunas baru. Mengalami janji. Tuhan berbelas kasih. Ia mendengarkan seruan umatnya. Ia mempersiapkan rencananya dan memilih orang-orang yang rendah hati untuk mewujudkannya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud.
nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan memberikan seorang laki-laki dan bakal engkau menamainya Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengerjakan kepadanya tahta Daud bapa Daudnya, dan dia akan menjadi raja atas kaum sepenuhnya sampai selama-lamanya, dan kerajaan dia akan berkesudahan. kata Maria kepada malaikat itu, jawab malaikat itu kepadanya, dan sesungguhnya Elisabet saat itu dia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia dan disebut mandur itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. dan tibalah saatnya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemasangan lilin. Untuk lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Bapak Pendeta Binias Jenjeni. Lilin yang kedua oleh Ketua Persekutuan Bapak. Lilin yang ketiga Ketua Persekutuan Perempuan. Lilin yang keempat mewakili panitia pembangunan, dalam hal ini Ketua Panitia Pembangunan Bapak Denny Galamba. Yang lilin yang kelima diwakili oleh pemuda, dalam hal ini oleh Patrick Gunur. Dan yang lilin keenam mewakili dari sekolah minggu anak Janet. Dan lilin yang ketujuh mewakili jemaat atau orang tua adalah Ibu Juslin Rampu. Kepada ketujuh Bapak Ibu yang saya sebutkan namanya untuk bersiap-siap, kita akan melakukan Kidung Jemaat 92 Malam Kudus Sunyi Senyap. Jemaat disilakan berdiri.
persembahan puji-pujian dari persekutuan Bapak. Disilakan. Mewah apa yang mana lagi? Alat kebahagiaan. Terima kasih kepada Komisi
Bapak atau dalam konteks GKST persekutuan Bapak. Atas puji-pujiannya Tuhan saja yang dimuliakan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan bacaan Alkitab dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Sebelum dibacakan oleh penatua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur jikalau di tempat ini Tuhan perkenankan kami untuk beribadah bersama-sama dalam rangka merayakan Natal, kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kami. Terima kasih atas semangat yang nyata di tengah-tengah persekutuan perempuan dan persekutuan Bapa, di mana mereka boleh merayakan ibadah ini secara bersama-sama. Dan kami akan membaca untuk merenungkan firman sebagai sumber inspirasi, bahkan kekuatan, serta damai yang berasal dari surga. Kiranya roh Tuhan menyertai kami, sehingga masing-masing kami yang mendengarkannya dimampukan untuk mengerti kehendak-Mu, dan terutama tetap dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah, kami yang hadir dan telah bersedia ini rindukan sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 20. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang telah terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Puji syukur kita diberikan oleh Tuhan cuaca yang baik, walaupun masing-masing kita datang dari berbagai-bagai tempat yang jauh ya. Terkecuali yang berasal di komplek ini bersama Pak Jimmy dan keluarga, juga saya lihat tadi ada beberapa saudara yang boleh ikut bersama-sama dengan kita bersyukur. Tetapi sebagian lain kita itu dari tempat yang jauh ya. Nah, tadi Oma, ibunda dari pendeta Tio Lembang, jalan rupanya dari bawah, ngos-ngosan ya. Kita cukup maklum ya, Oma kan dengan usia seperti ini luar biasa boleh sampai. Oma bilang begini,
ode ini, maparise emak imadalu ibu Oh Tuhan, apa katanya? Ode ini maparise emak imadalu ibu Oh, kasihan ya, kira-kira begitu ya. Berat juga ya untuk datang mencari Tuhan atau untuk menemukan Tuhan ya. Jadi puji syukur ya, Oma bisa sampai di sini. Kita bisa bersama-sama ya dengan keluarga Pak Jimmy, dengan Pak Jimmy, Ibu Firman, bersama anak Abel, Om Ola, dan semua yang ada di rumah ini. Bahkan bersama-sama dengan persekutuan Bapak, persekutuan perempuan, serta semua saudara, Oma, dan kita bisa merayakan Natal hari ini bersama-sama. Kita beri aplaus buat Oma yang luar biasa ya. Saudara-saudara, tema hari ini adalah siap mengambil resiko untuk Sang Raja Damai. Saya kira kita semua tadi dalam perjalanan tidak ada yang mudah, begitu ya. Saya sudah bayangkan yang telat itu sudah mulai baku veto, begitu ya. Itu biasa itu. Itu kalau saya dengar cerita-cerita keluarga, setiap keluarga yang jalan, apalagi sudah masuk macet, pasti baku veto, ya kan? Tadi kamu yang telat, kamu telat bangun lah, pokoknya masih banyak alasannya, ya. Dan ibu-ibu biasanya jadi sasaran, begitu ya, karena maklum ibu-ibu belum beres ini, harus siapkan ini, belum lagi itu, tahu-tahu waktunya udah sudah jam sekian. Nah, itu salah satu resiko, ya. Tapi puji Tuhan kita bisa sampai di sini untuk memuliakan dan menyembah Tuhan yang kita rayakan bersama-sama dalam Natal Persekutuan Bapa dan Persekutuan Perempuan pada saat ini. Itu pengalaman. Resiko yang lain banyak. Namanya juga kita manusia, masih punya beban, masih punya tanggung jawab. Banyak yang harus kita selesaikan. Tapi saya percaya ketika semua bisa ada di sini, kita bisa duduk bersama-sama bersekutu, itu karena kerinduan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Jadi risiko-risiko seperti ini kelihatannya memang menjadi sebuah pertaruhan, ya, pertaruhan iman. Tetapi ingatlah, ini masih pertaruhan iman dalam standar yang minim, ya. Kita belum melakukan pertaruhan iman seperti para gembala. Kenapa? Karena para gembala ini, Bapak Ibu Saudara, saya ceritakan sedikit konteksnya. Yang pertama, situasi pada waktu itu memang orang-orang di Palestina dalam tekanan kekuasaan Romawi. Ada istilah di kalangan orang-orang Romawi, Pax Romana, Pax Romanum, Pax Romana atau Pax Romanum, artinya damai Romawi. Itu dicetuskan oleh Raja Herodes sejak tahun 29 sebelum Masehi. Dan gelora Pax Romanum itu berlangsung selama 200 tahun. Jadi dari 29 sebelum Kristus lahir, jadi 29 tahun sebelum Kristus lahir, itu sudah dicetuskan, sudah dideklarasikan oleh Kaisar Agustus, dan itu berjalan sampai 200 tahun kemudian. Sehingga orang-orang pada zaman itu berada dalam suatu bayang-bayang kekuasaan Romawi untuk menyatakan bahwa damai seluruh wilayah Roma menurut cara Kaisar, menurut kekuatan militer yang dipunyai oleh bangsa Romawi pada waktu itu. Jadi bisa kita bayangkan beberapa tindakan yang ada di dalam Perjanjian Baru menjelaskan soal itu. Misalnya ada istilah Tuhan Yesus yang berbunyi begini: jika engkau disuruh memikul suatu barang 1 mil, pikulah 2 mil. Ya, itu ada hubungannya dengan beberapa istilah. Jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Yang kedua, jika engkau diambil jubahmu, berikan juga bajumu. Dan yang ketiga adalah jika engkau disuruh untuk memikul barang 1 mil, pikulah 2 mil. Saudara-saudara, saya beberapa kali menjelaskan ini karena menurut penjelasan umum, menurut penjelasan dari beberapa orang, bahkan Denny Siregar dulu pernah juga menyinggung soal ini. Ya, orang Kristen mau diapa-apain juga terima, ya kan?
mereka akan pasrah karena firman Tuhan mengatakan jika pipi kananmu ditampar, berikanlah pipi kirimu. Ya, jadi anggapan umum tentang orang Kristen ya begitu. Apapun yang dilakukan, mau dibongkar tempatnya, mau digusur, dia akan tetap menerima. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Itu namanya siap untuk konyol. Padahal tidak seperti itu. Cuma selama ini saya renungkan bagus juga ada firman itu ya, sehingga orang Kristen ya terus mengalah begitu ya. Sampai kapan? Sampai kapan? Nah, sebenarnya saya pernah menjelaskan ini baik di gereja kita maupun di beberapa jemaat lain, bukan seperti itu. Tapi saya tidak akan menjelaskan ya. Sebenarnya 3 ungkapan termasuk yang tadi saya sebutkan yang ketiga adalah cara Yesus memberdayakan, mengempowering orang-orang lemah supaya mereka bisa lolos dari penindasan akut, dari penindasan struktural, dari penindasan yang lama. Maka itu dikeluarkanlah firman, jika engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Itu ada studi sosialnya, bukan untuk pasrah, melainkan untuk menghindar. Pipi kiri itu adalah gambaran bagaimana kita menghindar, tapi bukan dengan cara melawan, melainkan dengan cara halus supaya kita tidak terus-menerus konyol. Kemudian yang kedua, jika engkau diambil jubahmu, berikan juga bajumu. Orang miskin itu cuma punya 2 helai baju, satu jubah gamis kalau orang Palestina, satu baju dalam. Jadi kalau ada orang yang memaksa mengambil jubahmu karena engkau berhutang dan tidak bisa membayar, serahkan juga, bahkan bukan cuma jubahmu tapi juga bajumu. Untuk apa? Supaya ini orang kaya yang melakukan penindasan dinilai oleh masyarakat, oh keterlaluan orang kaya itu, masa sampai baju dalamnya pun diambil. Bagaimana itu orang miskin, menderita sekali dia kalau malam. Di Palestina kan kalau malam dinginnya luar biasa, siang panasnya luar biasa. Yang ketiga, ini konteksnya Pax Romana. Jika engkau disuruh memikul 1 mil barang dari seorang militer, pikulah 2 mil. Nah, saya ceritakan, setiap tentara Romawi yang bertugas di daerah-daerah Palestina, dia berhak memerintah penduduk untuk memikul peti bajunya atau barangnya sejauh 1 mil saja. Itu aturan dari pusat. Sejauh 1 mil saja. Jadi kalau di komik dulu ada sekolah minggu yang ditulis oleh Opus Sungguh, kan kita dulu kalau kita ya, Mama Yus ya, kita dulu masih baca komik sekolah minggu yang ditulis oleh Pak Opus Sungguh. Di situ ada tentara yang memerintah kakek-kakek, engkai-engkai untuk pikul barang. Itu mau menggambarkan situasi karena orang-orang mudanya sudah pada ditarik, tinggal orang-orang tua. Siapapun di situ dipaksa untuk memikul barangnya. Yesus melihat mereka, kasihan sekali masyarakat ini, tapi dia memberdayakan mereka. Kata Yesus kepada mereka, kalau engkau disuruh memikul 1 mil, pikulah 2 mil. Setelah 2 mil, baru kamu taruh barang, lalu kamu laporkan ke pihak berkuasa di situ dan katakan bahwa oh dia menyuruh saya memikul barangnya bukan cuma 1 mil, 2 mil. Maka tentara itu akan ditindak. Karena aturannya hanya 1 mil, lebih daripada itu dia akan kena sanksi. Artinya, Yesus sedang memberdayakan orang-orang lemah supaya tidak konyol terus-menerus. Jadi, kalau saya melakukan studi secara mendalam, 3 ungkapan itu adalah sebuah cara Yesus untuk mengempowering, memberdayakan kaum lemah. Karena itu, dia memang datang untuk orang-orang lemah. Yesus berita kelahirannya disampaikan pertama-tama adalah kepada para gembala. Nah, ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, emang berita gembira kelahiran Kristus itu cuma untuk orang lemah, cuma orang miskin seperti para gembala? Saya bilang tidak. Orang Majus itu orang kaya, orang Majus itu orang hebat, terkenal di daerahnya. Mereka menempuh suatu perjalanan jauh dari Persia menuju ke Yudea di Bethlehem, dan itu bukan jarak yang singkat, itu adalah jarak yang jauh, dan mereka adalah orang-orang hebat. Artinya berita keselamatan disampaikan pada sisi yang satu adalah untuk orang-orang biasa, pada sisi yang lain adalah untuk orang-orang yang hebat.
Pertanyaan yang kemudian penting untuk diajukan, apakah mereka tergerak untuk menemui bayi Yesus di Bethlehem? Oh, gembala-gembala bergegas, lalu kemudian orang Majus bergegas. Yang tidak bergegas adalah Herodes dan bahkan ada beberapa pemimpin agama yang lain. Saya kembali ke apa yang menjadi pokok pemberitaan firman hari ini. Gembala-gembala, mereka siap menanggung risiko demi sang Raja Damai. Karena apa? Memang Pax Romanum, damai yang diberitakan oleh Kaisar, sudah sampai ke pelosok negeri dan daerah-daerah jajahannya, tetapi tidak benar-benar mendamaikan hati mereka. Sebab meskipun secara militer dan keamanan semuanya dijaga dari segi stabilitasnya, tapi tidak benar-benar membawa damai di hati. Dalam konteks itulah suara sorgawi melalui para malaikat menyampaikan damai sejahtera sorga beserta dengan saudara-saudara. Dan ketika para gembala mendengarkan hal itu, hatinya benar-benar tersentuh. Damai itu mereka rasakan. Lalu mereka bangkit untuk bergerak menuju ke Bethlehem, menemui sang bayi damai, sang bayi Natal yang diberitakan itu. Jadi para gembala tergerak. Lalu kemudian orang-orang Majus juga dicerita yang selainnya tergerak untuk datang. Saya mau menekankan satu hal ini, Bapak Ibu, kalau bicara soal pelayanan, jangan paksa diri kalau memang tidak ada hati. Ya, saya cuma mau bilang ini, jangan paksa diri kalau tidak ada hati. Karena kalau hati tidak tergerak, maka apapun yang kita lakukan akan sia-sia. Dan yang kedua, kita akan penuh keluh kesah. Ya, tapi kalau hati kita sudah diisi oleh terang Tuhan, maka apapun yang kemudian akan ada sebagai tantangan di depan tidak akan jadi soal, tidak akan jadi masalah. Beda manto di lawa dan jurban bayi, kecuali Oma ya. Kalau Oma tadi karena memang kita konteks ya. Kalau Oma mau memberikan ilustrasi wajah ini, ode ini maparise mai madani kue, itu dalam loh maknanya. Tapi bagi yang tidak punya hati, apalagi tidak diterangi oleh spirit roh Tuhan, maka dia akan mengeluh. Ode ini pajemiak bisa jela, lawa benua misi jauh, lawa benua misi jauh ya. Memang jauh-jauh rumah kita Bapak Ibu saudara-saudara ya. Dan saya kira semangat ini jangan berhenti ya. Salah satu sukacita saya yang terbesar tiap malam adalah kalau saya berenung, saya ingat ode Pak Jemi, Ibu Ros, ya kan, Pak itu, terus siapa lagi dari mana-mana datang dalam kebaktian. Meskipun jauh datang dalam kebaktian, sampai ini ya, luar biasa ini ya. Mamanya itu rencana pulang tanggal 23, nggak mau mau Natal di Jakarta saja, di Gloria saja, bayangkan ya. Sampai mamanya sekarang nimbang-nimbang, pulang nggak ya? Mudah-mudahan nggak pulang ya, tapi kalau pulang nanti tanggal 28, ya kan? Kalau pulang nanti tanggal 28, begitu ya. Supaya karena si Chloe itu sangat dirindukan oleh opa-oma di Malayku maupun di Kerto, begitu ya. Karena belum pernah ketemu terutama opa-oma di Kerto. Kalau saya membayangkan jauh-jauhnya kita datang, saya itu gembira, Mama Yus. Ada sukacita besar dan itu mendorong saya untuk terus lagi melayani, terus lagi ya. Tapi kalau nanti besok-besok saya dengar atau Ince misalnya, anu lawa-lawa atau Agnes, Papin Yakum dan Juri Gloria lawa gaga Papin saya tidak mau lagi ke kapel Gloria ya, terlalu jauh. Maka itu bisa jadi menyurutkan semangat saya juga ya. Jadi Amel supaya tidak surut semangat Agnes, supaya tidak surut semangat saya, memang bawanya sih gue. Jangan bicara begitu ya. Tapi saya kira tidak, karena saya sudah melihat orang-orang Poso, ya mohon maaf ya, saya bicara orang-orang kita ya. Di mana-mana saya pergi ke gereja, selalu aktif begitu ya. Saya pergi di GPIB, ada di sana yang jadi penatua orang kita. Saya pernah pergi di GKP Gereja Kristen Pasundan, Kampung Tengah di Jalan Raya Bogor. Di situ saya pikir nggak ada orang Poso ya, pasti orang Pasundan lah. Dan saya mulai tanya-tanya majelis, memang tidak ada.
Setelah saya selesai ibadah, lalu kemudian ada ibu datang menyapa saya. Pak Pendeta, saya dengar Pak Pendeta dari Poso. Saya juga dari Poso loh. Saya bilang luar biasa ya. Di tengah-tengah komunitas yang juga saya bayangkan tidak mungkin ada. Saya Ibu Lulu. Saya memang kerja di sini. Jadi pegawai dari gereja ini sudah lama. Langsung dia peluk saya, dia cium saya. Saya bilang memang Tuhan luar biasa. Wahai orang-orang Poso, dimanapun bertugas melayani, tetap jaga spirit pelayanan seperti ini ya. Jangan berkurang. Mau di GKST, mau di mana-mana ada. Ya. Mama Ius juga aktif dulu di mana? Bukit Moria. Pak Denny nggak usah ditanya begitu ya. Itu dari Kai dulu sampai dilanjutkan oleh Pak Denny di GPIB Petojo di Petrus. Sangat-sangat dikenal aktif di sana. Dan di tempat-tempat lain yang saya bangga itu di GKJ Kanaan Bintaro. Selesai bikin kebaktian, lalu kemudian ada yang masalah begini. Pak Pendeta Anja Bambari, Pak Pendeta apa kabar? Saya bilang ini bukan orang lain. Saya bilang ibu Popea ya, dengan dia pembalik dirinya. Ternyata ibu Dokter Dian Sigelifu yang kawin dengan orang Jawa. Nah, di mana-mana ada. Kan kita bolehlah dibilang masyarakat kecil ya, dibandingkan dengan suku-suku dari daerah lain kita kecil. Tapi di mana saya pergi ada, dan yang saya senang itu aktif ya. Saya mimpin di GPIB Markus Cilandak. Saya pikir di situ cuma ada panubi sekeluarga. Tahu-tahu setelah saya salam panubi ada lagi yang bilang begini, Pak Pendeta Maroso. Saya langsung saya pasti ini orang Poso ini. Popea ya, dia kembali di Romo Minggu dong pasti maju dengan kita. Tunggu ya, jangan dulu pulang habis gereja kita ibadah. Orang Poso. Ya, walaupun dia kawin dengan orang Batak di mana-mana. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saya ceritakan ini? Karena yang akan membuat kita maju dan berkembang bukan jalur-jalur yang lain, bukan jalur karya-karya kita, misalnya di bidang kerja kita dan itu penting. Tetapi jangan sekali-kali mengatakan disitulah saya akan hidup, salah. Melainkan katakanlah di jalan pelayananlah saya akan meletakkan semua hal yang disebut pekerjaan, bisnis, rencana dan lain-lain sebagainya. Ya, dan lain-lain sebagainya. Karena itu saya akan menjelaskan sedikit soal para gembala. Mereka ini, mengapa saya memberi judul atau tema renungan Natal hari ini, siap menanggung risiko demi Sang Raja Damai. Karena mereka adalah orang-orang yang disebut para upahan. Gembala-gembala ini cari uang melalui domba-domba yang mereka jaga. Tuannya meminta mereka, lalu mereka menjaga semalam-malaman. Kenapa harus dijaga? Karena ancaman binatang buas, singa, serigala ada di padang belantara di daerah-daerah Palestina. Maka itu kalau tidak dijaga, itu akan membahayakan domba-domba ataupun seluruh ternak yang jadi gembalaan mereka. Di sini ada yang pernah jadi gembala, mungkin jarang ya di daerah kita. Paling-paling yang ada di daerah kita itu Topo Limba Jakti yang kasih pindah-pindah sapi. Tapi Topong Kambi gembala rasanya jarang ya. Kalau di Toraja masih ada ya, mengkambi banyak domba, baula. Ya, mereka jaga itu kerbau, lalu kemudian mereka tuntun untuk cari daerah yang hijau, ada rumputnya, setelah itu dibawa. Itu masih boleh dibilang gembala. Tapi kalau kita jarang. Saya dulu di daerah Mori ketika tugas, di situ ada beberapa bukit menjadi ternak sapi. Ya, ada dulu keluarga Bintiri itu ternak sapinya luas. Tapi mereka hanya pergi cek karena itu sudah dipagar sekeliling bukit besar itu sudah jadi milik mereka. Jadi mereka hanya pergi cek ada pagar yang rusak atau tidak. Belum dalam konteks gembala, mereka hanya menjaga lalu kemudian ngecek, dilepas semuanya, makan rumput sendiri. Gembala di dalam konteks kita di Sulawesi barangkali jarang kita temukan. Mungkin ada di beberapa daerah, tapi gembalanya bukan kambing, bukan domba, bukan sapi, tapi gembala bebek. Itik. Pernah lihat gembala itik ya? Dia tuntun itik keluar, lalu kemudian nanti sore dia bawa pulang. Dan begitu rapinya, itik-itik itu berjalan. Hanya dengan mengandalkan
tongkat panjang untuk menghalau jangan sampai ada yang keluar dari jalur. Nah, artinya di daerah kita kalau disamakan dengan gembala belum ada, ya. Paling saya cari Iranculi, lalu Tanggo, dengan apa lagi di Sungai Poso itu kan di Kompodongi itu kan banyak dulu kan. Kangkung di danau itu kan tebal besar-besar. Nah itu saya ambil banyak-banyak, lalu saya bawa pulang dikasih makan mampakoni babu, ya. Pernah kuto ore ini bahasa Indonesia ya, mampakoni babu, tahu babu tuh. Nah itulah tugas saya, ya. Lagi-lagi saya bersinggung kajian itu juga tugasnya dulu ya di Dongi. Tapi belum dalam konteks gembala. Kita bukan yang menjaga, yang sampai pagi. Ini sampai pagi. Dan kalau misalnya ada yang diterkam oleh singa ataupun binatang buas, kita itu akan dapat masalah. Saudara-saudara, ini ketika mereka mendengar berita dari para malaikat bahwa di Bethlehem telah lahir seorang bayi kudus dibungkus dengan lampin, lalu mereka mengatakan begini satu kepada yang lain, ayo kita menuju ke Bethlehem. Mereka tinggalkan kawanan domba-dombanya dan ternaknya, dan itu resiko yang sungguh sangat berat kalau terjadi sesuatu. Tapi mereka pergi, mereka yakin kalau mereka menemui sang bayi kudus, Tuhan akan menjaga ternak mereka, Tuhan akan menjaga dan melindungi mereka. Maka mereka berangkat, mereka mengalami sukacita besar. Waktu pulangnya di situ dikatakan mereka pulang dengan sukacita yang sangat besar dan tinggi. Dan mereka menemukan kawanan ternaknya masih dalam keadaan aman. Ini rahasia ekonominya, ya. Ada beberapa ayat Alkitab yang saya jadikan sebagai landasan untuk pengembangan ekonomi Kristen. Ada beberapa, tapi ini salah satunya. Jangan khawatir dengan apapun yang menjadi suatu tugas pekerjaan kita. Kemudian kita harus melakukan untuk pelayanan. Itu tidak akan membuat kita rugi, saudara-saudara. Tidak akan membuat kita kehilangan. Tuhan tahu kalau kita melakukan pelayanan dengan sungguh. Saya minta cuti karena ada tugas 1 tahun 1 kali. Itu tidak akan membuat kita rugi. Tidak akan membuat kita rugi. Pertanyaannya adalah, kadangkala kita tidak berani mengambil risiko itu, bukan? Jangan khawatir. Semua kita akan tetap dilindungi oleh Tuhan. Akan dijagai oleh Tuhan untuk bidang apapun yang kita geluti. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, poin akhirnya yang mau saya sampaikan adalah sebagai berikut. Kita berada di sebuah daerah yang tantangannya sangat besar, mengancam diri kita, keluarga kita, dan siapapun. Kalau kita tidak mendekatkan diri pada Tuhan, maka disitulah kita akan mengalami masalah yang besar. Ada yang berkata kepada saya begini, Pak Pendeta, kalau misalnya saya terlalu serius memikirkan pelayanan, nanti bagaimana dengan pekerjaan saya, karir saya? Karena di mana-mana saya mimpin, kalau saya pergi di kantor-kantor ya, dulu waktu belum pandemi kita sering di kantor-kantor, saya kan suka tanya, selain orang-orang yang anggota pegawai, saya tanya ada berapa kira-kira, ada sekian. Ada nggak yang jadi pejabat? Ada yang mengatakan, oh di kami tidak ada yang pejabat. Tapi di tempat lain ada yang mengatakan, oh banyak Pak. Ada yang direktur, ada yang sekjen, ada yang pokoknya posisinya penting-penting. Saya cuma tanya begini, aktif nggak mereka di persekutuan kantor ini? Mana berani Pak? Mana berani? Saya tanya loh, kenapa jawabannya begitu? Iya, takutlah mereka kalau ketahuan sebagai orang salib. Mana bisa nanti mereka akan dipromosikan untuk jabatan jenjang yang lebih tinggi. Saya bilang itu salah. Meskipun mereka nanti mencapai tingkat karir yang tinggi, tidak akan pernah mendapatkan ketentraman yang sejati. Karena para gembala menantikan ketentraman. Pax Romanum dideklarasikan. Mereka secara stabilitas terjaga, tapi hati mereka tetap kosong. Tidak ada sukacita di sana. Namun ketika damai surgawi disampaikan para malaikat, mereka mendengarkannya. Dan hati mereka sungguh-sungguh dibuat bersukacita. Sukacita itu bukan hanya masuk, memuncah meluap, dan terus menggerakkan mereka untuk melakukan sesuatu yang penting. Setinggi-tingginya karir kita dalam kehidupan, baik di bidang
ekonomi, bisnis maupun politik. Tapi kalau kita tidak pernah menemui Tuhan dari kekudusan hati kita, maka bedare kawong kunda yang jahiliyah, tidak akan ada sukacita di situ. Sebab sumber sukacita yang pertama-tama adalah hanyalah Tuhan yang hari ini kita rayakan kelahirannya. Ada amin? Tuhan memberkati kita. Amin. Persembahan pujian yang pertama dari anak-anak sekolah minggu. Ada ya? Habis anak-anak sekolah minggu baru persekutuan perempuan. Nyanyinya gimana? Dengan nyanyinya gimana? Di sini. Nyanyi. Oke. Digabut. Bisa. Kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar, tiada tandingannya. Terima kasih untuk anak-anak kita, luar biasa. Sekali lagi kita beri aplaus buat anak-anak kita ya. Luar biasa. Pujian berikutnya adalah dari persekutuan perempuan. Semua ibu-ibu.
Ya, terima kasih kepada Persekutuan Perempuan. Kita beri aplaus sekali lagi. Luar biasa, ya. Terima kasih kepada ibu-ibu semuanya. Tuhan sajalah yang dimuliakan di atas puji-pujiannya. Bapak Ibu, nanti setelah doa syafaat, Oma Tio Lemba akan duet bersama anak dan terkasih Bapak Pendeta Esra Tio Lemba. Begitu ya, kerinduan Oma ya. Kupewa siro Oma dan mengayu. Oh iyo, pai balen dan mengayu. Baik, kita akan menaikkan pokok-pokok syafaat kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa.
Bapak di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama merayakan Natal, memperingati kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat bagi kami umat manusia, bahkan juga sebagai juru selamat bagi dunia. Kami bersyukur Tuhan boleh kumpulkan kami dari berbagai-bagai tempat yang jauh maupun dekat, dan bersekutu bersama-sama dalam suasana yang sungguh sangat kondusif, boleh menerima cuaca yang baik, bahkan juga kami mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari masyarakat di sekitar ini. Kami berdoa Tuhan berkati semua orang yang telah hadir. Kami berdoa Tuhan berkati semua masyarakat di sini, baik pemerintah setempat maupun juga seluruh anggota masyarakat dan tetangga-tetangga daripada keluarga Pasua Walenta. Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai seluruh persekutuan Bapa, pengurus maupun anggota. Tuhan, Engkau menyertai persekutuan perempuan, pengurus dan anggotanya. Kami juga mendoakan keluarga di tempat ini, keluarga Pasua Walenta. Tuhan, mereka telah bersedia membuka pintu hati dan rumah mereka untuk bersama-sama kami merayakan Natal di tempat ini. Kami berdoa Tuhan memberikan kekuatan kepada Pak Jemi dan Mama Abel, terutama Mama Abel dalam proses pemulihan. Biarlah kasih Tuhan akan melingkupi keluarga ini, baik Papa Mama Abel maupun juga dengan Om Ola. Terima kasih Bapak. Kami juga mendoakan semua orang yang datang di tempat ini turut mengalami sukacita Natal bersama-sama dengan persekutuan Bapak dan persekutuan perempuan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Kami mendoakan Bapak Denny Salmon Galamba sebagai Ketua Umum IKP. Kami mendoakan Bapak Ofir Kolombo sebagai Ketua Umum dari Kerukunan Longkea. Tuhan memberkati mereka dalam segala tugas besar untuk menghimpun dan mempersatukan kami semua sebagai sesama saudara dari Sulawesi Tengah. Bapak, kami mendoakan saudara kami yang sakit, Ibu Ronti Polowiwi. Tuhan, Engkau kiranya menaungi Ibu Ronti dalam proses pemulihan, pengobatan. Tuhan berkati obat-obat yang dipakai, penanganan para medis, kiranya dalam semua itu mengalirlah kekuatan Tuhan yang menyembuhkan. Kami juga mendoakan Saudari Lani Bajaji dalam keadaannya yang sakit. Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan memberinya kekuatan, kasih dan pertolongan dalam kelemahannya. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan keluarga-keluarga yang pada beberapa hari mendatang akan kembali atau akan pulang kampung. Kami mendoakan Ibu Watiano Lawasa yang akan kembali bersama Papa Misi tanggal 22 Desember, bahkan juga bersama Saudara Haki dan Riko. Tuhan menyertai perjalanan mereka. Kami juga mendoakan yang akan pulang kampung, yaitu Papa Mama Farel, Papa Mama Janet, bersama keluarga mereka, bahkan juga bersama dengan Usela. Kami mendoakan yang akan pulang kampung tanggal 23 dalam pertimbangan atau ke tanggal 28 Papa Mama El dengan Saudari Indah. Tanggal 20 Desember Ibu Cindy dan rombongan. Ya Bapa di surga, kiranya Engkau menyertai keluarga-keluarga ini, bahkan keluarga-keluarga atau pribadi-pribadi yang lainnya dalam rencana untuk kembali. Tuhan menyertai mereka di dalam perjalanan, menyertai mereka dalam perjumpaan dengan keluarga, saudara-saudara di tempat yang mereka tuju. Dan bahkan kami mohon biarlah nanti
Tuhan juga menyertai proses kembali mereka sampai di Jakarta dalam damai dan sejahtera dari Tuhan sepenuh-penuhnya. Bapa, kami mendoakan rencana pernikahan Diaken Risma Tadayu dengan calon suaminya Agustinus yang akan dilaksanakan di Malang. Setelah mereka melaksanakan nikah dinas, nanti tanggal 28 Desember akan melaksanakan pemberkatan dan peneguhan nikahnya. Tuhan, Engkau memberkati persiapan-persiapan, bahkan kami memohon kasih Tuhan untuk beberapa wakil dari Gloria yang berencana untuk menghadiri ibadah peneguhan dan pemberkatan ini. Tuhan menyertai semuanya. Terima kasih Bapa di sorga. Rencana-rencana dan pelayanan-pelayanan selanjutnya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Baik pelayanan-pelayanan dalam rangka masa raya Natal yang diselenggarakan di Jemaat GKST Gloria maupun di postel-postelnya, ataukah juga yang dilaksanakan di gereja-gereja di mana kami tertahu ataupun terlibat dalam pelayanan. Tuhan, Engkau menyertai kami semuanya. Tak lupa Bapa, kami mendoakan orang tua kami, Ibu Sin Hetaria Menabo, yang boleh bersama-sama dengan kami pada saat ini, dan semua orang tua yang lain, saudara-saudara, siapapun di sini. Bapa, kami memohon biarlah Tuhan tetap tinggal dalam Roh-Mu yang kudus bersama-sama dengan kami untuk perjalanan kami dan kehidupan kami selanjutnya. Bapa, sertai kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan kesehatan. Kami mendoakan Oma Tio Lembah yang penuh kerinduan dan kasih datang ke tempat ini dari Cilengsi, rindu untuk merayakan Natal bersama-sama dengan kami. Sebentar Oma bersama Bapak Pendeta Esra Tio Lembah akan melantunkan pujian. Tuhanlah yang memberkati Oma dan kaum keluarga besar di mana saja berada. Terima kasih. Kami mendoakan konteks kehidupan kami yang luas. Tuhan berkati bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati pemimpin kami dari pusat sampai ke pelosok-pelosok daerah. Tuhan memberkati para aparat yang bertugas dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan negeri kami. Tuhan memberkati para tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk bidang kesehatan dan terutama masih harus berperang melawan pandemi yang sudah menjadi endemi yang masih ada di seputaran kehidupan kami. Tuhan memberkati agama-agama yang ada di Indonesia, komponen masyarakat dan seluruh unsur-unsurnya. Biarlah kami tetap dipersatukan dalam naungan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami memuji dan membesarkan akan nama-Mu. Biarlah terang cahaya Kristus yang sudah bersinar di tempat ini akan bergelora di tempat kami, sehingga kami akan mengalami spirit yang besar untuk maju dan melakukan yang terbaik tanpa kehilangan orientasi, yakni terus memandang Tuhan, menjumpai, menggumuli, melayaninya dalam segala kapasitas kami, sambil kami melakukan penjagaan domba-domba kami, alias menggeluti dunia kerja kami, dunia kehidupan kami, rencana-rencana kami. Di samping itu Tuhan, biarlah kami terus menaburkan kasih, damai sejahtera kepada siapapun tanpa memandang bulu, melainkan menyampaikannya dengan segala ketulusan dan cinta sebagaimana diajarkan oleh Kristus kepada kami, sehingga dunia ini dialiri oleh aliran-aliran kehidupan dari cinta kasih Kristus yang kami rayakan Natalnya pada saat ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami. Kami panjatkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan pujian dari Oma Tiolemba bersama Bapak Pendeta Esra Tiolemba. Ya, kayaknya. Ya, balik lebih ongkar banua mo atau kata mo ngayon na yung kutone kana kuningangan pinadod mereka niya mo apo-apo mo ngayon balik ngayon anong napersiapkan layar-layarnya hidup ini adalah kesempatan.
biasa. Terima kasih, Oma. Terima kasih buat Oma dan hambanya Bapak Pendeta Esra yang sudah menyampaikan pujian luar biasa. Ini adalah kerinduan Oma, begitu ya. Dan semoga kita menggunakan kesempatan yang ada. Tuhan sajalah yang dimuliakan di atas puji-pujian ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur. Selain pundi yang dijalankan, di depan ada kotak palungan. Kita dengarkan perkataan firman. Dosa tidak sanggup menghalangi kasih Tuhan bagi manusia yang keji. Dosa tidak dapat membelenggu firman untuk menjadi daging dan tinggal bersama dengan manusia. Segenap malaikat memuliakannya, bangsa-bangsa sujud menyembah. Ia lahir untuk memberi hidup baru abadi. Gita sorga bergema. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersorak bergema, mengandungkan kabar baik, lahir Kristus terang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, mulia hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya, tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Bapak Ibu, kita satu dalam doa, mendoakan persembahan, kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur ini, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Ubahlah benda-benda mati ini menjadi karunia-karunia yang hidup untuk pekerjaan tangan-Mu demi kelebaran kerajaan-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri perayaan Natal, persekutuan Bapak dan persekutuan perempuan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Kita menyanyikan lagu pengutusan atau lagu penutup Mary's Boy Child.
atau Pax Romanum adalah damai yang semu dan berada pada kawasan tertentu, maka damai dari sorga itu adalah damai di sorga, damai di bumi, damai di hati bagi seluruh dunia. Mari kita meneruskan hidup kita dalam karya cinta kasih Allah untuk membumikan kasih-Nya yang tak berbatas. Itu arahkan hati dan pikiran Bapak Ibu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. We wish you a Merry Christmas. Silakan duduk kembali, kita masuk saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi dan Ibu Ros Tobondo yang sudah memimpin kita di dalam ibadah perayaan Natal, persekutuan Bapa dan persekutuan perempuan Jemaat GKST Gloria Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja akan terus memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan juga Ibu Ros Tobondo ke depannya lebih heran lagi. Amen. Dan lebih lagi menjadi berkat bagi semua yang jemaat yang mendengarkan. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara selanjutnya. Dimohon kesabarannya sedikit untuk jemaat. Kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan ini hanya satu saja yang mewakili Persekutuan Bapa sekaligus Persekutuan Perempuan GKST Gloria Jakarta. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Selvi Lagonda. Kami persilakan. Shalom, selamat sore. Shalom, sore, malam. Selamat malam ya. Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Seharusnya yang berdiri di sini itu Pak Jenny ya. Ya, tuan rumah. Tapi beliau sebenarnya bukan bukan ketua Bapak Jemaat. Beliau adalah ketua 1 di Majelis Gloria Jakarta, tapi karena ketua persekutuan Bapak belum ada ya, jadi beliau sebagai pelaksana sementara. Nah, saya adalah Selvi Lagonda, ketua Persekutuan Perempuan Jemaat Gloria Jakarta yang baru diurapi 7 bulan lalu, kurang lebih 7 bulan lalu ya Pak Pin ya. Sebenarnya Gloria ini umurnya sudah 4 tahun di Jakarta, tapi selama ini 3 tahun berjalan tidak ada, belum terbentuk komisi, kalau mungkin di GPIB komisi, kalau di kita Persekutuan Perempuan Jemaat. Dan kemudian 7 bulan lalu saya diminta untuk menjadi ketuanya, dan baru di situ kita mulai melakukan beberapa kegiatan. Ada banyak tantangan yang terutama saya pribadi hadapi ketika menjadi ketua perempuan.
Karena satu kendala yang utama, kita hidup di Jakarta itu berjauhan. Beda kalau kita mungkin di kampung ada dekat-dekatannya rumahnya ya. Ada banyak program yang ada di pikiran saya itu tidak bisa berjalan. Bahkan sampai saat ini belum bisa jalan sama sekali. Hanya karena praktis untuk di persekutuan perempuan itu kita hanya bertemu di hari Minggu. Hari Sabtu kita tidak bisa melakukan apapun karena satu jarak yang berjauhan, yang kedua semua punya kesibukan masing-masing, dan sama sekali di hari kerja Senin sampai Jumat itu tidak ada kegiatan sama sekali gitu. Beda kalau kayak di Poso mungkin banyak kebaktian, banyak banyak acara gitu. Kebetulan saya tergabung di grup persekutuan perempuan untuk sinode ya. Dan ketika saya masuk di situ, saya melihat begitu banyak program mereka yang jalan, sementara kita di Jakarta tidak bisa mengikutinya. Itu buat saya sebuah tantangan yang besar. Demikian juga Bapak mungkin ya, kurang lebih Bapak dan Ibu itu sama. Kenapa? Karena yang ada di Bapak, suaminya, itu ada di Ibu istrinya gitu. Dan memang jumlah kita itu tidak terlalu banyak Bapak Ibu, kita hanya mungkin yang aktif kurang lebih 15 orang. Itu pun sekarang ini banyak yang sudah pulang kampung, misalnya kayak Ibu Puji yang sekretaris di perempuan itu semua sudah ada di Bayondo atau Maleko gitu. Jadi ini adalah Natal perdana dan kami membuat jadi satu antara Bapak dan Ibu. Dan kalaupun banyak kekurangan untuk acara hari ini, saya pribadi memohon maaf sebesar-besarnya. Untuk acara aja sudah terlambat, dan ada banyak orang-orang yang di-arrange untuk acara ini tuh tidak bisa sampai ke sini sampai sekarang gara-gara macet, telat, dan akhirnya berbalik untuk pulang kembali ke rumah gitu. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu dan semua undangan mohon dimaafkan dan dimaklumi, dan kami dari Persekutuan Perempuan dan Persekutuan Bapak yang baru berusia dini, mungkin 7 bulan itu kalau bayi masih baru merangkaknya. Mohon untuk disupport, dan kalaupun ada kritik, kami siap untuk menerima kritik atau masukan apa yang harus kami lakukan. Kami sangat terbuka untuk hal itu, karena memang kami sangat butuh dukungan dari Bapak Ibu dan tetua-tetua yang orang-orang Poso yang ada di sini gitu. Jadi hanya itu, dan lebih kurangnya kami sangat berterima kasih untuk keluarga yang ada di tempat ini, Bapak Jamie dan Mama Abel ya, Bapak dan Mama Abel. Beliau, saya pribadi banyak belajar dari keluarga ini. Apapun yang mereka itu support untuk Gloria itu cukup besar, dan saya pribadi belajar bahwa dalam kekurangan seseorang itu, misalnya Mama Abel yang kesehatannya mungkin dalam pemulihan, tapi dari di sini ke Gloria itu tidak pernah terlambat. Justru saya yang dekat dari Cikini suka telat. Nah itu, jadi terima kasih untuk Pak Jamie yang selalu membuka pintu rumahnya untuk setiap acara-acara yang terkait dengan Gloria. Hanya itu yang saya ucapkan dan atau mewakili dari Persekutuan Perempuan dan Persekutuan Kaum Bapak. Dan bersama ini kami dari Persekutuan Bapak dan Persekutuan Ibu mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2022 dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2023. Mudah-mudahan harapan saya secara pribadi dan Pak Jamie, persekutuan yang kami yang kami pimpin gitu bisa membawa perubahan untuk Bapak Ibu dan Bapak dan Ibu yang menjadi anggota di Jemaat Gloria. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak kepada Ibu Selvi Lagonda yang sudah membawakan sambutannya mewakili Persekutuan Bapak dan sekaligus Persekutuan Ibu.
Mau pulang kampung gaji terakhir. Ini kita akan masuk di acara berikutnya. Kita akan masuk pada acara ramah tamah. Kita menunggu sebentar sambil dipersiapkan ini, dan nanti kita sebelum menikmati hidangan ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini akan dipimpin doa oleh, kami mohon kesediaannya oleh Bapak Pendeta Esra Tiolemba untuk memimpin kita dalam doa magna. Ya, sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita mengucap syukur. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Bapa di surga, di hari yang indah, di malam yang indah. Saat ini kami boleh merayakan Natal bersama persekutuan Bapa dan persekutuan Ibu GKST Gloria Jakarta. Di tengah-tengah sukacita ini, dalam merayakan Natal bersama, telah tersedia makanan minuman yang sudah disediakan oleh para panitia atau tuan rumah. Tuhan kiranya memberkati dan menguduskan dengan kuasa firman, sehingga kami memperoleh kekuatan yang baru dan kesehatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kiranya juga Tuhan kami undang Engkau hidangan bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Berkati kami semua pada malam hari ini ya Tuhan, yang mengucap syukur menerima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pendeta Esra Tiolemba sudah memimpin kita dalam doa. Tuh, masih ada. Mohon bersabar sebentar, sedikit lagi. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, karena semua sudah tersedia, mari disilakan untuk menikmati hidangan. Mari. Ayo, silakan. Melayani diri sendiri. Nanti. Silakan, Bu. Tempat jauh-jauh. Ayo,
Shalom.